ada nih rumah satu lantai harganya 500 jutaan. Itu sudah dapat tanah yang luas, udah dapat kanopi, udah dapat sepeda listrik selis, dan juga lokasinya strategis. Dan itu hanya ada di Tambun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andrew Bernanda di channel kesayangan kita semua, yaitu muslimproperty.id, hunian baik untuk keluarga muslim. Ya, di channel ini kita akan mereview rumah-rumah yang lokasinya khususnya ada di Bekasi dan umumnya di area Jabodetabek dengan skema pembelian syariah. Jadi buat Anda-Anda sekalian yang lagi cari rumah dengan skema syariah di Bekasi dan sekitarnya, ikutin terus channel kita dengan cara klik tombol subscribe, juga bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan nih update-update seputar perumahan yang ada di Bekasi dan sekitarnya dengan skema syariah. Oke, kembali lagi nih kita di Bekasi, tepatnya ada di Tambun. Nah, apalagi kalau yang tahu nih Gria Asri 2. Nah, ini tuh bersebelahan sama Gria Asri 2. Oke, nah ini kita sekarang lagi ada di depan rumah contoh. Jadi hari ini kita akan mereview rumah yang ada di belakang saya. Nah, sebelum masuk ke dalam kita review dulu luarnya ya. Nah, ini kalau misalnya bisa dilihat di luarnya. Nah, ini untuk yang tipe satu lantai ya. Ini untuk carportnya luas banget ya. Ini dengan kalau lebar totalnya ini ada 6 meter, ke belakang itu kurang lebih 13 meter. Jadi untuk luas tanahnya itu kurang lebih minimal sepertinya di 70 meteran ya. Nah, ini dibikin nih tamannya minimalis ya. Jadi nggak terlalu besar, jadi carportnya bisa dimanfaatkan untuk taruh mobil, parkir mobil, juga untuk parkir motor. Nah, ini untuk tamannya ini kurang lebih sih 50 cm lah ya. 1 meter ini ada kali ya 30 meter. Ya apa? 1 meter, sorry. Ini adalah ya 1 meter. Nah, ini untuk tamannya jadi buat Bapak Ibu yang memang suka berkebun ya kan, atau suka nanam tanaman yang emang seger atau sejuk di mata. Nah, ini cocok banget. Nah, menariknya di sini juga sudah free sama kanopi, yang kanopi carport ya. Jadi kalau tamannya sih nggak kena sama kanopi, jadi supaya pencahayaan atau air hujan bisa langsung kena. Nah, ini langsung kanopinya ada di carport, jadi untuk ngelindungin nih kalau misalnya nanti ada mobil atau motor nggak kena panas dan juga nggak kena hujan langsung. Oke. Nah, ini untuk apa? Fasad depannya. Nah, ini kita ngomongin fasad. Nah, ini ada motif kayu ya. Nah, ini bikin menarik sebenarnya. Kalau misalnya desainnya sih sebenarnya minimalis. Nah, cuma karena ada aksen-aksen kayu ini, nah ini bikin makin menarik. Nah, ditambah lagi nih ada lampunya nih. Nah, ini jadi makin estetik. Dan untuk jendelanya ini ada di samping. Ya, ini ukurannya juga kalau misal ukuran jendela tingginya sih lumayan tinggi juga ya. Nah, nanti kita lihat nih di dalam gimana pencahayaannya. Ya. Nah, ini sebelum kita masuk, ini juga ada roster nih di depan nih. Nah, ini cocok nih apa namanya untuk menjaga supaya nggak terlalu kelihatan langsung, karena di belakangnya roster ini bisa dilihat langsung jendela gitu. Jadi kalau misalnya nanti mau buka hordeng pun itu dari luar juga nggak terlalu kelihatan. Jadi insya Allah di dalamnya privasinya tetap terjaga. Nah, ini untuk di terasnya, kalau misalnya nggak mau nerima tamu masuk ke dalam, nah ini bisa nih di sini nanti ditaruh meja ataupun kursi. Jadi buat nerima tamu, apalagi yang tamu cuma bukan saudara atau bukan kerabat yang memang cuma main aja ya. Nah, ini cocok banget gitu. Jadi ditemuinnya di luar aja gitu, nggak perlu sampai masuk ke dalam supaya tadi privasinya tetap terjaga. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, ini kita langsung masuk ke dalam. Nah, ini untuk ruangannya. Jadi ini ruangannya kan kalau sekarang lagi tren yang namanya open space ya. Jadi living room, dining room sama dapur jadi satu. Nah, kalau ini terpisah ya. Jadi ini benar-benar bisa jadi khusus living room aja nih. Jadi untuk ruang tamu aja ya. Taruh sofa di sini, terus taruh TV, mungkin bisa taruh di sini ngadep ke sana ya kan, ataupun taruh di sini nanti taruh buket gitu. Tapi kalau ngelihat dari colokannya sih sebenarnya TV-nya tuh cocoknya di situ sih gitu, karena ada colokan di situ ya.
Nah, sekarang, nah ini untuk jendelanya, tadi jendelanya juga besar. Nah, di atas, nah nanti lihat footage-nya ya. Nah, itu di atas itu ada jendela yang untuk memaksimalkan pencahayaan yang masuk ke dalam. Karena kalau misalnya ini tadi udah kehalang sama roster, jadi untuk pencahayaannya nggak terlalu maksimal. Nah, tapi developernya pinter nih, di atas dikasih lagi jendela. Ya, itu supaya pencahayaannya lebih maksimal. Jadi walaupun ini dimatiin pun juga nggak terlalu kelihatan beda jauh ya gitu. Nah, sekarang kita review kamarnya dulu deh sebelum kita ke belakang. Nah, ini untuk kamar yang di depan. Jadi sebenarnya sih kamarnya mau depan ataupun belakang ukurannya sama sih, kurang lebih di 3 kali 3 atau tepatnya sih di 2,8 kayak 2,8 ya. Nah, ini bisa mau di depan ataupun di belakang itu dijadiin master bedroomnya. Nah, ini juga misalnya mau dijadiin kasurnya mau ngadep ke sini ataupun ngadep ke sini bebas sih gitu. Nah, karena di sini ada colokan, nah biasanya di situ ditaruh buat meja rias. Ya, meja rias, berarti kalau udah meja rias sebelahnya lemari. Nah, berarti kasurnya bisa ngadep ke sini. Nah, ini tadi nih jendelanya. Nah, sebenarnya jendela di pinggir ini ya emang kalau untuk sekarang lagi tren nih untuk kamar-kamar yang di depan jendela nggak terlalu besar ya kan, atau posisinya di sudut atau ada juga yang posisinya di atas. Nah, itu lagi-lagi sih buat menjaga privasi kegiatan yang ada di dalam kamar. Oke, sekarang kita review kamar yang belakang. Nah, ini kamar yang belakang tuh kan ukurannya kurang lebih sama dan ukuran jendelanya juga sama. Nah, ini kalau yang tadi jendela di depan langsung ngadep ke carport, kalau jendela yang ini itu langsung ngadep ke taman belakang. Nah, nanti kita lihat ke taman belakang ya biar lebih jelas. Nah, ini tadi karena ukurannya sama, mau depan ataupun belakang, mau dijadiin mana yang kamar anak ataupun mana yang kamar suami istri ya kan, atau master bedroom, nah itu bebas. Ya, dan enaknya di setiap kamar sekarang udah ada colokan buat AC-nya ya. Gitu. Tadi yang kamar depan juga ada. Nah, nanti lihat aja footage-nya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kamar mandi. Nah, sini. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, nanti footage-nya ada nih. Nah, ini kamar mandinya ini udah full keramik dari atas sampai bawah. Itu bagus banget ya. Nah, itu berarti si developernya peduli nih, nah supaya nggak capek-capek bersihin. Kan tahu sendiri ya, kalau misalnya keramiknya itu langsung tembok ya kan, itu gampang banget kotor. Nah, kalau udah kotor bersihinnya susah ya. Bisa sih bersih, nah cuma kadang catnya jadi ikut pudar gitu. Tapi kalau misalnya dia keramik ya kan, itu bersihnya mudah. Banyaklah pembersih porselin yang memang bisa untuk bersihin area dalam kamar mandi. Dan juga tadi klosetnya sekarang udah mulai standar duduk ya. Terus juga ini udah ada shower sama kerannya gitu. Oke, sekarang kita ke belakang. Kemana dulu nih enaknya? Ke taman dulu aja ya. Nah, nih area taman. Nah, ini area tamannya sebenarnya masih luas banget. Kalau misalnya ini cocok lah ya. Kalau misalnya ini dijadiin laundry area gitu. Jadi mau nanti nyuci, jemur semua di belakang. Jadi nggak perlu lagi nih di depan. Jadi untuk meminimalisir kelihatannya ya itu pakaian-pakaian yang memang tidak harus dilihat oleh umum. Nah, jadi cocok banget buat jemur di belakang. Atau kalau misalnya mau dijadiin sebagian laundry area, sebagian dijadiin kamar atau gudang, ini juga masih oke sih gitu. Mau di gudangnya di sini atau di mana lah, itu tinggal diatur aja. Karena belakangnya juga cukup luas. Nah, baru di sini kita masuk ke area dapur. Tadi kalau misalnya dining roomnya nggak mau di depan, dipindah ke belakang juga bisa. Jadi nanti untuk meja makan bisa nempel di sini, ya kan? Biasanya sih kalau misalnya saya ya, itu meja makan saya tempelin ke tembok nih. Nanti baru keliling itu untuk makannya. Gitu. Mau nempel ke sini ataupun nempel ke sini, enaknya nempel ke sini sih. Gitu, supaya nanti nggak terlalu ganggu jalan di sini. Nah, di sini juga ini untuk buat cuci tangannya juga udah ada. Terus untuk meja kompornya memang standarnya segini. Jadi kan kalau kompor segini, jadi tingginya sebenarnya juga nggak terlalu pendek lah, jadi pas. Nah, terus juga di sini kalau misalnya mau naruh rak, nah saran saya sih taruh kitchen set aja di sini. Nah, ini sekeliling ini bisa nih dibikin kitchen set. Nah, untuk kulkasnya taruh di mana? Nah, kulkas nanti bisa taruh di sini ya.
Nanti tinggal bikin tambah colokan aja sih bisa gitu. Ini emang sepertinya agak kurang di colokan kulkas. Nah, nanti mungkin bisa nih request supaya ada colokan kulkas gitu ya. Oke, itu dia review rumah kita pada hari ini. Gimana? Menarik ya? Dalamnya luas, lega, juga penataan posisi layoutnya juga bagus. Nah, di sini itu unitnya sangat terbatas sekali, yaitu hanya ada 20 unit saja. Dan alhamdulillahnya ini tuh 10 unitnya sudah terjual habis, dan sebagian itu kurang lebih tadi 7 sampai 8 itu sudah ada penghuninya. Jadi buat Bapak Ibu yang mau beli di sini nggak perlu khawatir lagi nih kalau misalnya nanti tinggal di sini belum ada tetangganya. Nah, jadi sekarang tinggal 10 unit lagi ya, terbatas banget. Itu mau yang satu lantai ataupun yang 2 lantai. Kalau nggak salah tadi yang satu lantai itu sisa ada 5. Nah, ada 5 atau 6 gitu. Nah, yang untuk 2 lantainya itu juga sisa ada 4 unit lagi. Berarti terbatas banget. Dan buat Bapak Ibu yang memang tertarik di sini dan pengen beli di sini, ya karena ini harganya sangat-sangat terjangkau, apalagi dengan lokasi yang ada di Tambun. Nah, ini tuh harganya untuk yang satu lantainya itu hanya 500 jutaan aja. Dan ditambah lagi ada promo menarik, yaitu sudah dapat free kanopi dan juga, nah ini menariknya nih, untuk yang lihat video ini nih ya, nah itu akan dapat bonus sepeda listrik mereknya Celis. Wah, menarik ya, udah dapat kanopi, udah dapat motor sepeda Celis ya, sepeda listrik Celis. Dan juga untuk ini tuh udah free biaya surat-surat, jadi udah ke cover semua, udah termasuk di dalam harga. Dan untuk biaya proses atau biaya KPRS-nya itu kurang lebih disubsidi hingga 20 juta. Nah, gimana? Menarik ya. Jadi cuma cukup kurang lebih booking aja itu bisa sampai akad. Dan ini lokasinya strategis banget. Gimana nggak strategis? Di sini itu kalau misalnya mau ke stasiun Tambun itu cuma 15 menit. Mau ke stasiun Cibitung itu juga cuma 15 menit. Dan buat yang memang aksesnya ke Jakarta dan pakai mobil, ini tuh bisa akses ke pintu tol Gabus yang kurang lebih juga jaraknya hanya 15 sampai 20 menit. Jadi yang mau kerja di Jakarta, kerja di Bekasi, kerja di Cikarang, nah itu aksesnya sangat mudah banget. Jadi buat yang mobilitasnya tinggi, nah ini cocok banget nih tinggal di sini dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis. Nah, buat kamu nih yang pengen tanya-tanya atau pengen survei langsung aja nih hubungi marketing terbaik kami atau link yang ada di deskripsi. Nah, dan buat Anda-Anda sekalian yang mau cari rumah di area Bekasi dan sekitarnya, itu jangan lupa untuk selalu ikutin channel kita muslimproperty.id. Nah, di sini nih ya. Nah, itu mulai dari channel YouTube-nya ataupun Instagram-nya dengan cara follow ataupun klik tombol subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan nih update-update seputar perumahan yang ada di Bekasi, terutama dengan skema syariah. Oke, mungkin itu aja untuk review rumah kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di project-project selanjutnya bersama saya Andrew Bernanda di channel muslimproperty.id, hunian baik untuk keluarga muslim.